Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Baik kepada yang terhormat Pak Dosen Pak Yus Budiono, mohon maaf sebelumnya kalau saya Muhammad Bedawi benar-benar teledor telat mengumpulkan tugas mind mapping, tapi nggak apa-apa, saya yakin antum eh, gede pengapuran lah. Begitu Pak Ustadz. Ya lebih baik apa mengerjakan, lebih baik telat tapi mengerjakan daripada tidak mengerjakan sama sekali. Begitu Pak Ustadz. Langsung saja. Yang akan saya bahas pada mind mapping ini adalah salah satu tema yang diambil daripada salah satu tafsir ilmi Kemenak kemarin yang sempat kita bahas, yaitu mengenai makanan dan minuman dalam perspektif tafsir ilmi. Perihal kita berbicara menyangkut makanan dan minuman, kita tahu bahwa makanan dan minuman itu merupakan satu kebutuhan pokok ya bagi manusia. Jadi manusia yang ada di bumi ini semuanya pasti makan dan minum karena dia merupakan apa? Kebutuhan pokok. Jadi kalau misalkan manusia tidak makan dan minum maka akan mati atau tidak berkembang lah. Berbicara makanan dan minuman, di selain kebutuhan pokok memang keberadaannya merupakan kebutuhan bagi tubuh kita. Kebutuhan tubuh baik yang energi ataupun untuk pertumbuhan. Kalau berbicara energi, kita tahu bahwa pergerakan kita, geraknya kita, bekerjanya kita, semuanya itu butuh energi. Dan itu atau butuh asupan lah ya, asupan energi, dan itu disebabkan karena makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian kalau untuk pertumbuhan itu sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa anak-anak kecil ataupun anak remaja, kemudian bayi yang masih kecil dan bahkan seorang ibu yang sedang hamil itu membutuhkan satu asupan gizi yang semuanya itu bersumber daripada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dan tentunya itu untuk pertumbuhan si bayi ataupun ibunya. Karena memang itu kan sangat berpengaruh ke depannya. Baik, kemudian berbicara makanan dan minuman, kita tidak lepas daripada ayat Al-Quran yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Ya, karena memang ini adalah anjuran perintah Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam surat Al-Baqarah 168 yang pertama tadi, Allah berbicara mengenai makanan dan minuman dianjurkan yang halal, ya. Dan memang disindir pula juga ada thayyibnya juga, halalan thayyiba, yang berarti wahai manusia makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah
kalian atau kamu itu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh ya bagimu yang nyata. Di Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, dalam kedua ayat ini sengaja memang saya paparkan bahwa yang pertama mengenai makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang akan kita konsumsi setiap hari itu kalau menurut saya memang pertama harus halal, ya. Karena Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, mendahulukan lafadz halal baru yang thayyib. Kalau artikel di artikel yang dituliskan di tafsir ilmi memang lebih dominan, lebih luas mendahulukan atau mementingkan yang baik, ya. Yang baik baru yang kemudian yang halal. Kalau menurut saya yang halal dulu baru yang baik. Yang pertama halal, kita juga tahu bagaimana Allah sudah menerangkan makanan ataupun minuman yang sudah diharamkan dan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Di Al-Qur'an juga dijelaskan ada yang haram sebagaimana daging babi, kemudian ada darah, kemudian ada hewan yang disembelih bukan karena Allah atau tidak disebutkan nama Allah. Kemudian ada bangkai. Bangkai itu hewan yang mati yang tidak disembelih karena Allah, yang belum disembelih. Ya, kita tahu bangkai kecuali ilas samak wal jarot, kecuali memang bangkainya ikan dan belalang, maka itu halal. Kalau halal, perkara yang halal memang mengenai halal itu hukum aslinya memang semua yang ada di bumi itu dihalalkan oleh Allah, kecuali yang diharamkan. Begitu. Kemudian kalau kita kaitkan tentang makanan dan minuman dengan tafsir ilmi, maka terdapat beberapa manfaat atau urgensi daripada makanan dan minuman itu sendiri. Yang pertama, sebagaimana disebutkan di buku itu ada urgensi atau manfaatnya, yaitu adalah sumber energi yang pertama. Ya, kita tahu di dalam makanan dan minuman memang yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu menghasilkan satu energi, ya. Suatu energi yang dari situlah kita akan bisa bergerak, kita akan bisa bekerja dan sejenisnya dan melakukan kegiatan lah, ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya daripada makanan dan minuman yaitu sebagai pertumbuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pertumbuhan janin, kemudian pertumbuhan anak-anak, bahkan sampai ibu, seorang wanita, ya, bukan ibu, ya, seorang wanita yang hamil itu juga pertumbuhan daripada janinnya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya untuk kesehatan. Nah, ini kita tahu bahwasanya kesehatan dalam tubuh kita itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka dikaitkan tentang ini berarti bukan makanan yang halal, tapi makanan yang thayyib, yang thayyiban. Jadi yang thayyib itu makanan yang bergizi, makanan yang kita tahu mengandung vitamin, protein dan lain sebagainya, itu keberadaannya pasti akan membawa dalam kesehatan tubuh. Manfaat selanjutnya itu adalah kesehatan jiwa, ya. Kita tahu dalam proses penghambaan kita atau penghambaan seorang makhluk kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang dituntut untuk mencari makanan dan minuman tapi sumbernya halal. Nah, dari sini kalau kita mengikuti anjuran Allah, maka kita akan menjadikan jiwa kita menjadi sehat. Kalau misalkan makanan dan minuman yang kita makan kok sudah sudah haram, maka ke selanjutnya itu tidak akan menjadikan jiwa itu kita sehat. Yang terakhir, untuk keturunan, ya, manfaatnya untuk keturunan kita. Jadi makanan dan minuman itu
sangat berhubungan erat dengan keturunan, dalam arti mempunyai peran penting atau berpengaruh jika kita lihat daripada baik buruknya suatu makanan. Misalkan ada orang hamil, ternyata dia makanan atau minumannya itu tidak baik, tidak bergizi, bahkan bisa memperburuk kandungannya. Maka di situ eh, keturunan bisa disebabkan karena makanan dan minumannya itu tidak baik. Maka harus itu berarti masuknya dalam ranah toyiban ya, dalam ranah toyiban. Kalau halalan tadi yang untuk jiwa, untuk jiwa, kesehatan jiwa. Nah, lanjut lagi. Sumber makanan sekarang. Kita tahu sumber makanan ini semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia. Memang kita kalau dinilai-nilai dihitung itu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, maka apa tidak akan sanggup menghitungnya. Sebagaimana sumber makanan yang Allah sediakan kepada manusia ini memang dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, bahkan nanti kiamat, berapa miliar orang itu semuanya setiap hari makan dan minum makan dan minum daripada sumber makanan yang disediakan oleh Allah. Ya, dan itu semuanya memang berasal daripada bumi, yang mana dari bumi itu terdapat tanah, dari tanah itu memang Allah Allah sediakan tumbuhan ya. Dari tumbuhan itu terdapat beberapa biji-bijian, ada sayuran, kemudian buah-buahan ya. Kemudian ada binatang ternak yang menjadi sumber makanan hewani. Ya, sumber makanan hewani yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba." Al-ayah. Ya, Allah sendiri menjelaskan "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Coba kalian itu memperlihatkan makanan kalian, perlihatkanlah, memperhatikan ya. Memperhatikan makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa berpikir dan mentadaburi bahwasanya Allah itu semuanya yang menyediakan itu Allah. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Di mana Allah telah membelah bumi, dari bumi itu fa'ambatsana fiha habba, kemudian Allah memberikan anugerahnya, daripada bumi itu dibelah tumbuhlah beberapa biji-bijian. Itu semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sumber makanan yang Allah sediakan untuk manusia memang ini adalah karunia Allah terbesar. Jadi alangkah hebatnya kalau kita mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian daripada sumber makanan ada nilai gizi. Nah, kita tahu kemarin kita belajar juga membahas tentang nilai gizi ya. Nilai gizi yang sebenarnya banyak ya apa di artikel dijelaskan, banyak yang mengandung nilai gizi yang terdapat daripada makanan dan minuman kita, sebagaimana ada air, kemudian ada karbohidrat, kemudian ada protein beserta lemak. Ada juga yang sedikit cuman tidak banyak dibahas, bagaimana vitamin ya, vitamin yang terdapat di buah-buahan. Kemudian kalau di air kan kita tahu kalau belajar kimia, sayuran kemudian biji-bijian yang Allah anugerahkan itu mengandung air. Kalau karbohidrat kita juga tahu, apalagi kalau kita membahas tentang lemak kalau dalam bahasa lain, bahasa kimia kan minyak ya. Kita tahu beberapa sumber makanan hewani sebagaimana sapi, ya, kerbau, kambing itu semuanya mengandung lemak. Kalau membahas protein, ada susu, kemudian ada daging, kemudian ada telur dan lain sebagainya. Hal ini
mencakup kebesaran Allah. Allah menyediakan, kalau kita gabungkan dengan tafsir ilmi, dengan pengetahuan, Allah menyediakan sumber makanan sebegitu banyaknya yang mengandung air, karbohidrat, protein, lemak, itu semata-mata hanya untuk apa? Menghidupi manusia. Jadi Allah semuanya menanggung. Kita hidup itu semuanya ditanggung oleh Allah. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita, makanya kita patut untuk mensyukurinya. Nah ya, kemudian ada selanjutnya yaitu metabolisme makanan. Nah, ini sering dibahas di sekolah-sekolah dulu ya, kalau kita mengenai metabolisme makanan atau sistem pencernaan ya, dimana pada sistem pencernaan ini terdapat 3 tahap ya, yang pernah kita pahami, yaitu diantaranya yang pertama itu mengunyah ya dengan gigi atau mulut. Mengunyah makanan itu ya, menggunakan gigi, kemudian dipotong kecil-kecil, kita kunyah, kita lumatkan agar komponen gizi yang berada di makanan yang kita konsumsi itu semuanya keluar daripada matriks makanan. Kemudian yang kedua, penyerapan gizi, di mana diserap oleh dinding usus yang kemudian diangkat ke seluruh jaringan sel darah. Yang terakhir yaitu di dalam sel tubuh zat gizi diproses. Nah, ini proses metabolisme untuk dimanfaatkan langsung atau disimpan. Ya, kalau dibutuhkan nanti baru diproses. Itu proses metabolisme makanan. Dari kesemuanya itu memang ada makanan yang haram, ada juga yang dihalalkan, yang pernah tadi kita sedikit bahas. Dan yang terakhir bagi saya, kalau kita sudah disediakan makanan dan minuman oleh Allah, sumber makanan yang begitu hebatnya, yang terakhir kalau sudah ada, jangan lupa kalau makan dan minum tidak boleh melebihi batas kenyang. Karena atau bahasanya itu israf. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 31, kulu wasyarabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian tetapi janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kalau kita makan dan minum ya secukupnya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, man akala fauqas shiba faqad akalal haram. Siapa orang kok makan udah kenyang kok makan lagi, di atas kenyang berarti kekenyangan, maka sesungguhnya orang yang seperti itu dia makan perkara atau makan barang makanan atau makanan ya, makanan yang haram. Dia memakan makanan yang haram. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita israf berlebihan. Nah, mungkin dari itu saja Ustadz, yang saya simpulkan, intinya makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari itu memang merupakan suatu kebutuhan pokok yang berfungsi atau yang gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik pertumbuhan maupun fisik, demi keberlangsungan hidup manusia. Nah, kemudian saking pentingnya makanan dan minuman sampai Allah itu menyebutnya di dalam Al-Quran dengan redaksi to'am itu sekitar 48 kali. Nah, dari sini berarti Allah itu hendak menginformasikan kepada kita bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu memang sangat penting. Maka tadi fal yang duril insanu ila ta'ami, di surat apa saja diterangkan. Cobalah kalian itu memperhatikan makanan kalian gitu. Kemudian ada juga manusia itu wajib mensyukuri atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Terlebih dalam hal makanan dan minuman. Karena Allah telah menyediakan begitu banyak ragam makanan dan minuman untuk kehidupan kita. Lebih dari itu Allah menciptakan sistem pencernaan ya. Pencernaan makanan dalam tubuh kita serta sistem metabolisme makanan yang berjalan secara otomatis dan terus-menerus tanpa campur tangan manusia. Ini semuanya langsung dikasih dari Allah. Kemudian dalam hal makan dan minuman yang Allah sediakan untuk manusia, wajib hukumnya mengetahui serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga kita tidak boleh memakan atau meminum hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Dan yang terakhir tadi, dalam makanan dan minuman kita tidak boleh berlebihan atau israf karena itu memang perbuatan daripada setan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ngapuntene. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.